Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna du'ana wa qiyamana wa siyamana. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga. Kita rasakan atau tidak kita rasakan. Kita hayati atau tidak kita hayati. Allah memberikan nikmat. Bahkan kita minta atau tidak kita minta. Nikmat Allah datang mengguyur kita. Silih berganti satu demi satu. Terus tiada terhenti. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah akan melimpahkan nikmat-nikmat berikutnya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala, bahaya, musibah. Apalagi kita di kondisi masih berada work at home, masih ada di rumah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita pun dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama Rasul yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini selanjutnya tersisa tidak terlalu lama. Ramadan akan meninggalkan kita. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau 29 hari, kalau 30 hari, Sabtu. Artinya Sabtu atau Minggu kita akan berhari raya. Maka waktu kita tersisa sedikit. Tidak berhitung hari, bahkan berhitung jam. Betapa mahalnya waktu ini. Mungkin jamnya sama di hari-hari yang lain. Harinya ada hari Senin, Selasa, Rabu, ada siang, malam, sore, pagi, semuanya sama. Tapi yang membedakan adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan memanfaatkan, yang memuliakan Ramadan. Ketika kita memuliakan Ramadan, maka Ramadan akan memuliakan kita dan Allah akan memberikan kemuliaan yang tiada terhingga kepada kita. Para sahabat pun ketika di akhir Ramadan ini mereka bersedih, menangis bahkan. Karena apa? Mereka berpisah dengan tamu yang sangat-sangat mulia. Dia akan pergi, entah kita diberi kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan di tahun berikutnya atau tidak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan dengan ibadah di hari-hari terakhir ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih kita beribadah? Untuk apa sih kita beribadah? Wabil khusus ketika Allah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemarin kita bahas bahwa sudahkah kita mendapatkan kemuliaan? Mungkin malam Lailatul Qadar tidak bisa kita bedakan. Harinya sama, malamnya juga sama. Tapi mungkin kita bisa membedakan ketika terjadi perubahan dalam diri kita. Apakah ibadah kita bisa menjadi lebih baik setelah Ramadan? Tilawah kita semakin banyak. Semangat kita untuk datang ke masjid. Walaupun beberapa waktu ini kita berada di rumah. Ibadah kita semakin giatkah? Kegandrungan kita untuk mendalami ajaran Islam semakin kuatkah? Keingintahuan kita tentang hal-hal yang dengan agama ini semakin dalamkah? Nah, kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan atau mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan merobak Lailatul Qadar. Lailatul Qadri yang lebih khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus beribadah? Kenapa harus kita lakukan
pahala, kita kumpulkan pahala demi pahala ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita ikrarkan dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah. Hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Mutawalla Sya'rawi ketika dia menjelaskan ayat wa ma khalaqtul jinna bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar dia menyembahku. Inilah tujuan utama daripada penciptaan manusia. Kalau itu tujuan, biasanya seorang yang membuat karya sesuatu, menciptakan sesuatu, mobil misalnya, ada tujuan daripada penciptaan mobil itu agar bisa mengangkut penumpang. Mengangkut penumpang adalah suatu keinginan atau kelebihan daripada karya yang dia ciptakan. Artinya ketika seseorang menjadikan itu sebagai tujuan, berarti itu adalah yang terbaik yang bisa dihasilkan dari ciptaannya. Artinya ketika Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar dia beribadah, ibadah ini adalah sesuatu yang terbaik yang bisa dihasilkan oleh manusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Artinya ibadah yang kita lakukan itu adalah khas manusia dan tujuan daripada penciptaan manusia, dan itulah yang terbaik daripada manusia yang bisa dihasilkan oleh manusia. Apa tujuannya? Karena apa? Karena dalam ketika kita dilahirkan ke dunia sampai kita mati, tujuannya adalah untuk menggapai surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala ibadah yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan atau nanti setelah Ramadan. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna fil jannati mi'atu darajah. Allah memiliki menyiapkan derajat surga sebanyak 100 derajat. Adallahu lil mujahidin fi sabilillah. Dalam akhir hadis itu, wa idza sa'altumullaha fas'alul jannatal firdaus. Atau di hadis lain, fas'alul jannatal firdausal a'la. Ketika engkau meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Apa maksudnya tertinggi? Yang tertinggi itu adalah tempat di atas langit-langitnya adalah arsy Allah, dan di tengah-tengahnya bersama para anbiya, para mujahidin yang fisabilillah asyhada. Tempat tertinggi. Nah, kenapa Allah memerintahkan kita untuk meminta tempat tertinggi di sisi Allah, yaitu surga Jannatul Firdausal A'la? Yang perlu kita catat bahwa ketika disebutkan dalam Al-Quran, dalam sumpah iblis dan setan, mereka bersumpah untuk perlu kita catat bahwa mereka bersumpah untuk menjerumuskan manusia bukan hanya ke neraka, tetapi ila darkil asfali minan nar, ke tempat terbawah dan paling aspal kita injak tiap hari, tempat terendah dan kerak-keraknya daripada neraka. Itu semangat daripada setan. Nah, kalau kita tidak memiliki semangat yang lebih kuat daripada setan, yaitu menggapai surga yang tertinggi yang disiapkan oleh Allah, maka sangat mudah kita akan terjerumus. Karena semangat setan ada ambisi menjerumuskan kita bukan hanya ke neraka, tapi ke neraka. Kalau kita hanya percaya Allah, kita ingin surga, ya di emperannya pun nggak apa-apa. Kalau itu yang menjadi cita-cita kita, maka sedikit saja setan berusaha tarik begitu, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau cita-cita kita adalah Jannatul Firdausal A'la, kalau tertarik oleh setan, kita akan turun bawah sedikit. Inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa kita beribadah di bulan Ramadan ini. Kenapa kita berusaha di akhir-akhir Ramadan ini. Agar Allah memberikan pahala, dan ambisi kita, semangat kita adalah menggapai surga yang tertinggi. Karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada surga Aden, ada Jannatul Ma'wa, dan seterusnya. Dan
Jannatul Firdausil A'la adalah tempat yang tertinggi. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan Jannatul Firdausil A'la, mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan hari-hari bersama Ramadan. Ini saja yang mudah-mudahan yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ulun mohon ampun dan maaf kalau ada kata-kata yang salah dan khilaf. Di akhir pertemuan ini ulun ucapkan dan seluruh keluarga dan kerabat semuanya, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Fi kulli am wa antum khair. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.